Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Septiani, Prodi Psikologi S1 Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang akhlak, ibadah, dan muamalah. Langsung saja yang pertama yaitu yang saya akan bahas mengenai ibadah. Yang pertama ada pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu ibadatan yang bisa diartikan sebagai taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Selanjutnya ada hakikat ibadah. Hakikat ibadah ini tercermin dalam masalah pokok seperti yang pertama, yaitu mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri. Selanjutnya yang kedua yaitu menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Selanjutnya ada pembagian ibadah. Yang pertama adalah ibadah mahdah. Ibadah mahdah atau ibadah khusus ini merupakan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah akan tingkat, tata cara, dan perinciannya. Ibadah ini tuh sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ibadah mahdah ini harus berdasarkan adanya dalil dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi kebenaran ibadah mahdah ini tuh merupakan otoritas wahyu yang tidak boleh ditetapkan oleh akal ataupun logika. Tata caranya pun harus mengikuti Al-Quran dan apa yang telah dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 64, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulullah pun memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang kedua adalah ibadah khairu mahdah. Ibadah ini termasuk ibadah umum yang merupakan segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Yang termasuk ibadah khairu mahdah ini seperti berdakwah, melakukan amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, dan nahi munkar yaitu mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong-menolong, dan sebagainya. Sebagai contoh, pada surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Yang selanjutnya ada fungsi ibadah. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya, yaitu mewujudkan hubungan antar hamba dengan Tuhan, mewujudkan hubungan antar manusia dengan Tuhan yang dilakukan dengan muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah, dan khudu, yaitu sikap tunduk kepada Allah. Yang ketiga, yaitu mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Selanjutnya, melatih diri untuk berdisiplin. Jika dicermati, setiap ibadah yang Allah perintah itu menuntut pelaku ibadah untuk disiplin. Baik, selanjutnya ada prinsip ibadah. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah. Penyembah ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanpa perantara. Beribadah dengan prinsip tanpa perantara ini menjadi prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan. Yang ketiga, harus ikhlas. Prinsip ini tuh maksudnya adalah dalam beribadah motifnya murni hanya mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan imbalan-imbalan yang lain. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan. Jangan berbeda tanpa ada tuntunannya. Beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima,
seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Jangan sampai ibadah yang dilakukan berat sebelah. Yang keenam, mudah dan meringankan. Jadi setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Lanjut, yang kedua adalah akhlak. Akhlak secara epistemologi yaitu artinya lugatan, akhlak dalam bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat berakar dari kata khalaq yang berarti menciptakan. Namun secara terminologis atau istilahan ada beberapa definisi tentang akhlak. Ada 3 penulis yang mendefinisikan pengertian akhlak, yaitu Imam Al-Ghazali yang mendefinisikan akhlak itu merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua yaitu ada Ibrahim Anis yang mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran atau pertimbangan. Dan yang terakhir itu ada dari Abdul Karim Zaidan yang mendefinisikan akhlak itu sebagai nilai dan sifat yang tertanam dalam jiwa dengan dorongan dan sorotan serta timbangan seorang yang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih dan melakukan atau meninggalkannya. Selanjutnya ada sumber akhlak. Yang dimaksud dengan sumber akhlak ini adalah menjadi ukuran baik atau buruk, mulia dan tercela. Sebagai keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagai konsep etika dan moral. Dan bukan pula karena baik atau buruk dengan sendirinya sebagaimana pandangan Mu'tazilah. Lanjut, yaitu ada ruang lingkup akhlak. Muhammad Abdul Zras dalam bukunya Dustur Al-Khalaq fi Al-Islam membagi ruang lingkup akhlak kepada 5 bagian. Yang pertama ada akhlak pribadi, al-akhlak al-fadiyah. Yang kedua ada akhlak berkeluarga, al-akhlak al-usariyah. Yang ketiga ada akhlak bermasyarakat, al-akhlak al-istimaiyah. Yang keempat adalah akhlak bernegara, akhlak ad-daulah, dan yang terakhir ada akhlak beragama, al-akhlak ad-diniyah. Yang selanjutnya yaitu ada kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Selanjutnya, akhlak itu merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Yang ketiga, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan baik buruknya akhlak seorang sebagai ukuran kualitas iman. Yang kelima, Islam menjadi akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah. Yang keenam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala membaikkan akhlak beliau. Dan yang terakhir, di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak. Yang terakhir yaitu muamalah. Secara epistemologi, muamalah merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan semua perbuatan yang dikehendaki atau mukhalaf. Muamalah mengikuti pola mufa'alah yang bermakna gaul. Namun, secara terminologi, muamalah adalah istilah yang digunakan untuk permasalahan selain ibadah. Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pengaturan harta. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam ucapan, perbuatan, perkataan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.